Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam hingga kita bisa dapat beraktivitas seperti mana kala biasa. Selawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan ke baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan kemana-mana ya, karena kita masih kondisi keadaan yang sudah mendunia, yakni permasalahan tentang COVID-19 ya. Kita selalu menjaga kebersihan, kesehatan, itu yang paling utama. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal pertemuan pembelajaran Al-Qur'an hadis ya, ini saya harapkan kita semua dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah, mohon perlindungan pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah. Kita mulai pembelajaran. Ala hadinatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, kita buka buku pembelajaran Al-Qur'an hadis di pertemuan yang pertama kali ini. Kita buka modul Al-Qur'an hadis tahun ajaran 2020-2021 semester pertama ya. Kita buka ya, santai-santai, beri kesehatan ya, santai aja ya, jangan terlalu tegang, santai ya. Kita buka yuk bab yang pertama ya. Sehat semuanya kan? Amin ya. Alhamdulillah sehat semua. Yuk kita buka bab yang pertama di sini ya. Bab yang pertama, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Loh. Aduh, ini ada Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an hadis ini ada pembahasan hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ya Allah. Sebelum kita bahas materinya, kita lihat di sini ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Di sini ada yang pertama, membaca dan menerjemah surat Al-Isra. Nah, surat Luqman dan hadis terkait tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menunjukkan hafalan surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Surat Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis terkait tentang perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan makna perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang keempat, menunjukkan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, ini udah jelas. Hayo lo. Yang kagak hormat, nggak taat kepada orang tua dan guru, ini siap-siap aja nih. Ada kaitannya di dalam Al-Quran. Jeng jeng jeng. Siap ya? Yuk kita buka. Yang selanjutnya. Santai aja. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ya. Kita lihat di sini, hormat dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyatakan atas, menandai rasa menghargai,
yaitu takzim, sembah, khidmat. Nah, itu adalah hormat kepada orang. Takzim, taat. Kita harus taat kepada orang tua. Ya. Ya. Adapun patuh berarti suka menurut, taat, dan disiplin. Itu adalah patuh. Kedua sikap tersebut merupakan suatu sikap yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Dan seorang murid terhadap gurunya. Ini mah, ya Allah, zaman sekarang. Ada guru mah nggak mau dihormatin. Padahal mah sepatutnya tuh murid patuh sama guru. Hormat kepada guru. Ada guru di jalan. Hai Pak, wa ilaha illallah. Assalamualaikum, gimana kek? Ini mah, aduh. Kalau masih hai masih negur. Ini mah enggak. Ada guru ngumpat, selamat ke dalam. Aduh, ya Allah. Di mana sikapnya? Di mana akhlaknya? Tingkah lakunya, perilakunya. Taat kepada gurunya mana? Yuk kita sama-sama. Kita ya kan kita hormati guru. Pulang ke rumah nggak assalamualaikum, serolong buka pintu, gebruk tutup. Mak, mak, bu, ibu, kagak assalamualaikum lagi. Kagak dibagal ya masih bagus tuh kata orang tua. Aduh ya Allah, gemes kayak begitu. Pulang sekolah, assalamualaikum, salim sama orang tua. Ya Allah, minta berkah dari orang tua. Ya kan? Bubar sekolah, ngucap salam, salim sama guru, alhamdulillah barokah, insya Allah. Ilmu manfaat, insya Allah ada. Ilmu yang bermanfaat itu keikhlasan orang tua dan keikhlasan guru. Ayo, ntar kita lihat di sini dalam Al-Quran. Ya, kedua sikap tersebut merupakan suatu sikap yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya dan seorang murid terhadap gurunya. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu tanda bukti seorang anak terhadap orang tuanya maupun seorang murid kepada gurunya. Hal ini dikarenakan kedua orang tersebut, orang tua dan guru, memiliki kedudukan yang tinggi. Iya kan? Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik seorang anak agar menjadi insan yang sempurna. Tanpa peranan mereka, ibu dan guru, maka manusia di muka bumi ini tidaklah akan ada artinya. Iya, jelas. Berperilaku hormat dan taat kepada orang tua merupakan hal utama yang diperintahkan dalam agama Islam. Betapa tidak orang tua memiliki peran dan jasa yang sangat besar dalam mendidik, membesarkan anak-anaknya. Hal tersebut tentu saja bukan dilalui dengan jalan yang mulus tanpa adanya rintangan dan hambatan. Ini orang tua. Orang tua mengarahkan ke begini, anaknya ke sana. Iya kan? Orang tua ingin seperti ini, anaknya pengennya seperti itu. Makanya orang tua penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, baik pendidikan maupun keseharian di rumah. Ya Allah, rasanya orang tua tuh kalau ngeliat anaknya mau taat tuh, subhanallah, bangga orang tua. Bahkan banyak anak-anak yang tidak diperhatikan sama orang tua, banyak. Kenapa? Saking sibuknya seorang tua. Dan seorang anak itu mencari contoh kemana, figur kemana, ke pendidikan, ke sekolah. Ya, ini kita lihat lagi, bahkan tidak jarang banyak hal yang harus dikorbankan untuk hanya sekedar mempertahankan hidup anaknya. Ini orang tua. Maka sudah sepantasnya sebagai seorang anak kita harus berperilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya kan? Kita harus taat kepada orang tua. Orang tua yang membesarkan kita. Kita taat. Tidak ada orang tua yang apa?
yang menunjukkan jalan yang salah. Enggak. Orang tua pasti menunjukkan jalan yang benar. Bahkan orang tua pula lah, iya kan, yang mengajarkan kita segala sesuatu yang benar. Gitu. Orang tua yang kedua di sekolah, guru. Yang patut kita apa? Kita turutin. Selain kepada orang tua, kita pun diperintahkan untuk tuh berperilaku hormat dan taat kepada guru. Udah jelas. Sudah sepantasnya hal tersebut dilakukan mengingat besarnya peran dan jasa seorang guru. Guru adalah orang tua kedua. Tuh, udah jelas. Orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Guru pun memiliki peran yang sama dengan orang tua. Sama peran guru. Gak mungkin anak telat dibiarin gitu aja. Iya kan? Dimarahin wajar. Kenapa? Menekankan kedisiplinan supaya kamu tuh disiplin. Nanti terasanya ketika kalian sudah lulus dari sekolah, sudah lulus dari kuliah, kalian masuk ke perusahaan. Perusahaan itu tidak akan mau menerima orang yang telat. Telat 5 menit aja, kamu nggak bisa masuk dalam PT. Nggak bisa masuk gue kerja. Telat 5 menit. Sekolah telat 5 menit masih diwajar. Masih diomong. Coba di PT. Kamu datang 5 menit telat, suruh pulang. Begitu, potong gaji. Potong, ini perusahaan. Makanya dari pendidikan dasar, dari pendidikan di sekolah, diajarkan supaya kalian itu disiplin. Yang paling utama disiplin dulu. Nanti baru patuh. Nah, di perusahaan pun kamu harus patuh mengikuti apa yang diperintahkan oleh perusahaan. Sama nanti di perusahaan, begitu juga. Nanti diterapkannya. Terasa nanti buat kalian. Ketika kalian itu sudah banyak dewasa, sudah keluar dari pendidikan. Di perusahaan seperti apa? Bagaimana? Sama. Itu diajarkan dari sekolah dulu. Dibiasakan dari sekolah. Sekarang dari sekolahnya aja. Baju nggak rapi. Biasa begitu aja. Di perusahaan nggak bakal kayak begitu kamu bisa. Iya. Rambut gondrong. Di perusahaan nggak bakal kamu bisa begitu. Rambut gondrong bagaimana? Nggak bakal bisa. Harus rapi. Apalagi pada awal waktu kamu membawa lamaran pekerjaan, ingin masuk ke perusahaan itu. Itu harus rapi. Ya kan? Ya, jelas kan? Guru adalah orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Guru pun memiliki peran yang sama. Iya, sama seperti orang tua. Mereka memberikan pengajaran kepada murid-muridnya agar kelak para muridnya tersebut dapat menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan keluarga. Ya Allah, guru. Iya kan? Guru diguguh dan ditiru, itu guru. Yang selanjutnya kita lihat di sini. Iya kan? Di sini kita lihat ya, ada dalil di sini. Ya. Dalil nakli, ya kan? Yang B dalil nakli tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada bacaan dan terjemahan surat Al-Isra. Nah, ayat 23 sampai dengan 24. Yang artinya di sini, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Nanti baru kita bacanya nanti ya. Yang enak bacanya kalau ada kita baca sama-sama. Ketemu kita baca sama-sama ya. Kita jelasin dulu ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Tuh, ada. Tuh. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Itu siapa? Kamu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan hanya.
Dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan hendaklah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu ku kecil. Subhanallah. Allah telah menjelaskan. Allah sendiri menjelaskan kepada kita. Jangankan berkata, ya Allah. Jangankan berkata, embung. Saja kamu sudah berdosa. Nanti Allah yang akan mencatat semua perilaku kalian. Maksud dari di sini, itu ya gimana ya? Ketika kalian dipanggil, ya kan, misalkan Budi atau Yuyun, padahal sepele kan, segitu aja, mama, itu aja udah berdosa, ya Allah, ya kan? Kalau ketika dipanggil, ya bilang yang baik-baik, ya ma, sebentar, ya kan? Samperin, temuin, ada apa ma? Kan begitu. Ini lagi asik main gadget, lagi asik main game, panggil sama mamanya, ya kan? Dek, Yun, apa sih mah? Ganggu baik, ya Allah. Nah ini bahasa ini nih yang bahaya ini. Ya Allah, hati-hati ya. Perkataan itu Allah cuman menuliskan 2 huruf. Udah itu doang. Ya Allah, dosanya besar kepada orang tua. Ya Allah, ya kan? Hati-hati ya. Ketika kalian menolak sesuatu dari orang tua, hati-hati. Jangan menolak kan? Ya Allah, orang tua cuman bisa. Ya Allah. Kalau orang tuanya yang sabar. Kalau orang tuanya yang sabar, apa sih disuruh-suruhnya? Main HP mulu. Jadi dimarahin kan? Iya. Allah marah, orang tua lebih marah. Apa terbalik? Orang tua marah, Allah lebih marah. Iya kan? Udah jelas. Ya, kan? Ya Allah. Kita lihat di sini ketika melahirkan, seorang ibu berada pada posisi hidup dan mati. Ini ibu. Makanya Nabi Muhammad, ya kan, pernah menjelaskan kan, taatilah ibumu, ya kan, ibu, bapak, ya kan gitu. Kenapa kebanyakan ibu? Karena semuanya, segala sesuatunya ibu, baru bapak. Ibu, bapak, bapakmu. Karena ibu yang terlibat langsung mendidik anak. Bapak mencari nafkah untuk biaya pendidikan kamu. Ya jelas. Ibu yang paling banyak, ya kan? Yang memandikan kamu lagi kecil, mengganti popok kamu lagi kecil. Iya kan? Apa kamu mau? Ya Allah, di mana baktimu kepada orang tua? Ya kan? Ibu mengganti popok anaknya. Kamu maaf kalau aku jorok ya kan? Kamu pup, kamu pipis, ngompol di mana-mana. Ya kan? Siapa? Kamu cebok sendiri? Kamu obeh sendiri? Enggak. Ibu yang membersihkan. Apa bapak pulang dari perusahaan langsung gitu dipanggil, Pak, ini si Putri nih, lagi di PT, pulang langsung ngobain kamu. Lah enggak lah, pasti ibu, iya kan? Atau adik kamu, mah, si dedek nih, pup nih mah, bau banget. Apa kamu mau ngobehinnya?
Kamu pasti pikir-pikir. Nah ini siapa lagi? Ibu peran, ya Allah, kotoran ibu yang membersihkan, ya Allah. Ya, hati-hati ya sama ibu. Bahkan Allah pun menjelaskan surga itu di telapak kaki ibu. Kebaikan ada di ibu, ya kan? Kebaikan menuju akhirat adanya di ibu, bukan di bapak. Ya, sayangi ibu, ibu, bapak, dan guru di sekolah. Taat kepada beliau. Berikutnya nih, karena susahnya mengeluarkan sang bayi, setelah itu disusul dengan beban menyusui selama 2 tahun. Ya zaman sekarang mah nggak ada susu formula. Kan dulu iya sampai 2 tahun ada yang disusuin sampai 2 tahun. Sementara ayah bekerja keras memenuhi kebutuhan. Ya ini jelas sudah kan, mencari rezeki halal yang baik, pertumbuhan anak dan menjadi harapannya. Ini ada jelas. Yang berikutnya di sini, kerja keras seorang ayah dalam mencari nafkah dan kasih sayang ibu yang tidak henti mengurus anaknya, menjadikan semua anak harus menghormatinya. Untuk itu, wajib bagi semua orang untuk hormat dan taat terhadap segala perintahnya. Siapa? Perintah ibu dan ayah, keluarga, orang tua. Selama perintah atau ajakannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Apa disuruh ke warung bertentangan sama ajaran Islam? Tidak, cuma disuruh beli cabai, cuma disuruh beli bumbu, cuma disuruh beli minyak, ya kan? Iya. Dan wajib bagi semua orang untuk hormat dan taat terhadap segala perintahnya. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan haram untuk berkata, ah ya Allah. Haram tuh ya Allah. Haram. Berkata, ah. Artinya berkata yang dapat menyakiti keduanya. Mengucapkan kata, ah ya Allah. Ah, kamu lagi main HP. Lagi nge-WA. Lagi nge-game. Dipanggil. Rip. Ah, mama. Enggak kedengaran orang tua aja. Di hati kamu saja berkata, ah, ya Allah. Dosa besar kamu sama orang tua. Haram. Ya kan? Apalagi sampai, oh mama gimana ganggu. Wah ya Allah. Minta maaf sama orang tua ya. Kalau kamu pernah kayak seperti itu, mari kita sama-sama jauhkan sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat seperti itu ya. Pada orang tua tidak boleh. Tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Iya, ah aja udah termasuk. Dan kewajiban menghormati kedua orang tua adalah sesuatu yang wajar. Karena dia atau ibu lah yang mengandung dengan susah payah. Kemudian melanjutkan dengan menyusui selama 2 tahun. Ya Allah, ibu mengandung 9 bulan. Rasanya bagaimana itu ngegendong-gendong bayi dalam perut. Saya mau belum pernah ngerasain, alhamdulillah. Ini buat yang perempuan, anak-anak perempuan, ya Allah, gimana rasanya tuh. Sekarang buat ngebayangin, kalian ambil kelapa 2, kalian ikat di perut. Coba rasanya bagaimana, tidur bagaimana, jalan bagaimana. Ya, kalau mau ngerasain gimana beratnya ngegendong bayi dalam perut. Ambil kelapa dua, beli kelapa muda 2, diikat di perut, tempelin. Jangan 2, dah 1. Bawa tidur semalaman. Gimana rasanya miring susah. Tidur tengkurap apalagi ngejomplang-jomplang. Tidur celentang. Tidur miring sakit. Iya kan? Coba bayangkan. 9 bulan ibu merasakan seperti itu. Ya Allah. Melahirkan pun berjuang. Taruhan nyawa. Mengeluarkan darah. Ya Allah. Kita sebagai anak. Ya Allah. Ibu maafin saya. Iya kan? Minta maaf sama orang tua. Ya Allah. Yang laki-laki, ya Allah, ya. Cobalah mulai saat ini nih, kita sama-sama, yuk kita perbaikin diri kita, berbakti kita kepada orang tua. Ya kan? Kita perbaiki. Jangan sampai kita berdosa.
Ya Allah. Ya insya Allah. Semuanya akan berjalan dengan baik. Ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan menyusui dalam satu. Ya Allah, 2 tahun nyusuin. Malam-malam ibu bangun, bapak tidur. Pules ibu bangun, kamu nangis. Wah, wah, wah. Apa bapak yang nyusuin? Lah kagak. Ibu, ya kan? Ibu yang menyusuin. Apa bapak, pak deh. Pengen nyusu. Kasih ke bapak, temblokin. Lah kagak. Ya kan? Ibu yang punya susunya, ya kan? Nyusu malam-malam. Iya, bangun malam-malam. Ya Allah, ini seorang ibu. Di mana baktinya? Kepada, iya kan? Anak. Baktinya ibu pada anak. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Kalau ngebahas ibu, ya Allah. Ibu, maafin saya. Demikian juga peran bapak yang tidak kalah pentingnya dalam menafkahi dan mengarahkan hidup rumah tangga, termasuk di dalamnya istri, anak-anaknya, supaya menjadi keluarga yang harmonis dan berjalan dalam ajaran yang Islami. Ya Allah, ini bapak, ya kan, sholat, ya. Mengajarkan anak-anaknya sholat tepat waktu, kerja, ya. Tentang peran kedua orang tua ini dijelaskan dalam surat Luqman. Nah, di surat Luqman juga ada ayat 13 sampai dengan 17. Nanti kita baca sama-sama. Kandungan surat Luqman ayat 13. Nah, di sini ada artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya Allah. Lihat kan? Kandungan dari ayat 13 surat Luqman. Kalimat izuhu terbalik dari kalimat waz, yaitu nasihat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Ini hati ke orang tua. Menyampaikannya yakni dengan lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang pada para siswa. Ini udah jelas. Guru kepada siswa, orang tua kepada anak, ya kan? Yang lembut. Kalimat bunaya yang menggambarkan fatron, kemungilan, yang mengisyaratkan kasih sayang. Di sini mengisyaratkan bahwa syarat untuk mendidik hendaknya dilandasi dengan kasih sayang terhadap peserta didik. Udah. Nggak ada guru begitu masuk dalam kelas, "Oi, kamu." Kalau kamunya kagak marah, kalau kamunya kagak nakal, nggak mungkin guru teriak begitu. Pasti begitu masuk, "Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Absen." Nggak mungkin guru begitu baru masuk, murid lagi tenang, marah-marah langsung, "Oi, kamu ini, kamu gini." Nggak ada. Salah itu, guru tidak mengajarkan begitu, ya kan? Itu, ya. Berikutnya kita lihat lagi. Kandungan surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampaikannya dalam usia 2 tahun. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Akunya itu Allah. Ya kan? Jelas. Ya Allah. Berbakti. Orang tua dan Allah. Ridho orang tua, ridhonya Allah. Iya. Jelas ya Allah. Kita cari keridhoan. Kita sadar diri. Kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita kepada orang tua, ya Allah. Ya. Syukur-syukur kita selalu berbakti kepada orang tua. Ya, kalau banyak kisah, ya banyak kisah yang
yang mengedepankan tentang orang tua dan anak. Yang pernah kita dengar kisah siapa tuh? Sahabatnya Nabi yang menjelang ajalnya, ternyata karena lantaran orang tuanya lupa sama orang tua, akhirnya ketika sakaratul maut mau dibakar siapa? Alqomah. Iya kan? Kita lihat kisah Alqomah, coba lihat. Kita ingat kisah Alqomah bagaimana menjelang azalnya. Iya kan? Alqomah sakaratul maut. Begitu susahnya Alqomah untuk sakaratul maut sehingga Rasulullah memerintahkan untuk membakarnya. Baru datanglah si ibu. Ya kan? Dengan tua rentanya datang ke rumah Alqomah. Menjelaskan apa penyebabnya. Kok sampai Alqomah orang yang taat ibadah. Rajin sholat. Iya kan? Rajin zakat. Hajinya berkali-kali. Hartanya melimpah. Tapi Alqomah ketika sakaratul maut. Subhanallah susah. Kenapa? Alqomah pernah melupakan orang tuanya. Menyinggung perasaan orang tuanya. Sehingga orang tuanya merasa sakit, ya Allah. Ya, ketika Alqomah sakaratul maut, diutuslah sahabat Nabi yang lainnya. Untuk apa? Datang ke rumah orang tuanya. Sampaikan. Kita ingat itu Alqomah, ya Allah. Saya tidak akan datang ke rumah Alqomah, kata ibunya. Kembali lagi sahabatnya ke Nabi. Ya Rasulullah, ibunya gak bisa datang. Ibu gak mau datang. Sampai Rasulullah bilang apa? Bilang sama ibunya. Apabila, ya Allah, sedih saya mendengar kayak gitu. Ya kan? Apabila tidak datang ke sini, tidak memaafkannya, Alqomah, terpaksa akan dibakar. Datang ibunya, nangis ibunya. Ya Allah, kenapa sampai sesulit itu? Gitu kan? Ya Allah, ini. Makanya yuk sama-sama ambil hikmah dari kisah Alqomah itu. Ya kan? Dalam ayat ini Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Mengapa hanya jasa ibu yang digambarkan dengan sedemikian lemahnya? Ya iya, ibulah. Karena peranan ibu lebih berat dari ayah. Mulai dari proses pengandungan, wah tadi sudah saya jelaskan, jelas kalimatnya, ya kan? Dan kandungan surah Al-Luqman ayat 15 deh. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, yaitu Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kepada Allah. Kemudian hanya kepadaku tanpa kembalimu, maka aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau orang tua mengajarkan hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, wajib kita tinggalkan. Nggak usah ditaati, nggak apa-apa. Karena bertentangan dengan ajaran Islam. Sudah jelas isi kandungan dari Luqman ayat 15. Larangan taat kepada orang tua dalam mendurhakai Allah. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. Ayat ini sekaligus memberitahu bahwa mempergauli keduanya atau apa namanya, bukan mempergauli, bagaimana, bergaul lah, akrab, harmonis, ya. Keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia telah berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sependapat dengan
hal akidah. Nah, iya, jelas, ya kan? Nabi Ibrahim aja, ya kan? Bapaknya yang bikin berhala, gede segede-gede apa tahu, tapi Nabi Ibrahim yang menentangnya. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Isi kandungan Luqman ayat 16. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, kecil banget biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Nah, jelas. Ya Allah. Sedikit kecil. Ya Allah. Jangan sampai ya. Dalam ayat ini terdapat kalimat latif. Latif. Yang artinya lembut, halus atau kecil. Dari makna ini lahirlah makna ketersembunyian dalam ketelitian iman. Dalam penelitian, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah yang mengetahui perincian, kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, yaitu Allah. Yang kecil dan halus, kemudian menempuh jalan untuk menyampaikan dengan lembut dan bukan kekerasan, yaitu Allah. Karena dia selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah dalam menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Oh, jelas ya Allah. Isi kandungan surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Allah Akbar, jelas. Ya kan? Ayat 17. Surat Luqman. Yang selanjutnya hadis dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Di sini menurut Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rugi besar dia, rugi besar dia, rugi besar dia. Tuh jelas, rugi besar dia, rugi besar dia, rugi besar dia, rugi besar dia. Ditanyakan, siapa dia? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, orang yang pada usia dewasa mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, baik salah satu atau keduanya, tapi kemudian orang tersebut tidak masuk surga. Oh, apa artinya? Orang yang pada usia dewasa mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, baik salah satu atau keduanya, tapi kemudian orang tersebut tidak masuk surga. Ya kan? Apa? Durhaka pada orang tua. Ya Allah. Tidak masuk surga. Anak. Ya kan? Anaknya tidak diajarkan di dalam ajaran Islam. Anak, ada orang tua kaya, ada sebuah keluarga kaya, bapaknya haji, ibunya haji, taat ibadah kepada Allah, taat ibadah kepada Allah, tapi anaknya nggak disuruh sholat. Nih, ini nih, anaknya nggak disuruh sholat. Dibiarkan begitu saja sama orang tuanya. Begitu meninggal,
ya kan? Orang tuanya meninggal. Siapa yang mau mendoakan orang tua? Ya anak, iya kan? Anaknya yang mendoakan. Anak bisa memasukkan orang tua ke dalam surga. Dan anak pula yang bisa menjatuhkan orang tua dari surga ke neraka. Anak. Ya. Kita lihat. Anak menjatuhkan orang tua dari surga. Orang tuanya taat ibadah. Zakat rajin, sholat rajin, ibadah rajin. Tapi anak nggak disuruh sholat. Nih. Begitu meninggal di akhirat ketiga manusia ini nih. Ibu, bapak, dan anak. Dihisbat. Dipertanyakan. Ya kan? Ibu, bapak diam di surga. Anak masuk neraka. Anak protes. Ibu, bapak banyak ibadah. Ya kan? Masuk surga. Begitu dihisbat, ibu, bapak masuk surga. Anak masuk neraka. Anak protes. Kenapa protes? Ya Rob, wahai malaikat, ya Allah, saya kenapa masuk neraka? Ibu saya sementara masuk surga. Ibu dan bapak saya ada di surga. Saya ada di neraka. Ya kan? Jawab malaikat, lihat kebaikan apa yang dia pernah berbuat. Dilihat. Sholat tidak. Zakat tidak. Keseharian mabuk-mabukan. Keseharian hura-hura. Kekayaan melimpah. Panggil ayahnya. Panggil ibunya. Balik lagi ibunya dari surga. Dipanggil. Sidang. Ibu, bapak, anak ibu protes. Kenapa protes? Dilihat di sini anak ibu, bapak kemewahan ada, lengkap. Tapi catatan kebaikannya tidak ada. Yang paling utama adalah sholat. Dipertanyakan tentang sholat. Kenapa tidak diajarkan sholat? Lupa. Udah. Tidak diajarkan sholat. Kata orang tuanya. Ini kesalahan yang paling mendasar. Kembali ibu ke neraka. Ya kan? Karena tanggung jawab orang tua. Sholat adalah tanggung jawab orang tua. Ini. Dan kembalikan. Ada orang susah. Ada orang yang gak punya. Tapi anaknya diajarkan agama yang bagus. Hidup susah. Orang tua meninggal. Ketika dihisbat. Ya kan? Ditimbang. Kumpulkan keluarganya. Dipertanyakan sama malaikat. Wahai ibu dan bapak. Dari hasil timbangan hisbat. Dari hasil timbangan amal kebaikan. Ibu dan bapak banyak berbuat keburukan. Ibu bapak masuk neraka. Si anak masuk surga. Karena kehidupan di dunianya jadi orang yang taat ibadah. Baik di dalam sholat maupun ibadah yang lainnya. Masuk surga. Ini si ibu sama si bapak apa protes? Tidak. Tidak protes. Ibu dan bapak tidak protes.
Yang banyak protes anak. Di mana-mana yang banyak protes adalah anak. Nggak mungkin ibu protes sama anak. Iya kan? Si anak enak-enakan di surga. Karena anak tersebut orangnya taat ibadah, amal baiknya bagus, ingat kepada jasa orang tua. Pasti ingat kepada jasa orang tua. Anak protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya masuk surga? Sementara orang tua saya masuk neraka. Kedua orang tua saya masuk neraka. Karena ada kesalahan di dunianya. Orang tua mendidik saya ya Rob. Ya Allah, orang tua yang mendidik saya sehingga saya jadi seperti ini. Orang tua yang berjuang mendidik saya sehingga saya saat jadi seperti ini dan masuk surgamu ya Allah. Mohon dengan jerih payahnya orang tua saya ingin orang tua saya masuk surga ya Allah. Panggil orang tua. Hai ibu bapak datang. Panggil, benar ini anakmu. Ya. Benar ini hasil didikanmu. Iya. Berkenaan dengan hasil didikanmu yang benar, yang lurus, anak yang mendoakanmu, doa anak yang dikabul sama Allah. Akhirnya alhamdulillah orang tua tersebut masuklah ke dalam surga dan berkumpul dengan anaknya. Subhanallah, ini anak. Anak yang bisa menjatuhkan orang tua dan anak yang bisa mengangkat orang tua adalah anak. Makanya kita sebagai anak, kita menyadari itu semua. Kita sadari semua itu. Yang bangga bukannya orang tua, ya anak sendiri. Ya Allah, iya kan? Yang sukses siapa? Ya anak. Yang hancur siapa? Ya anak. Hasil doa dari orang tua. Baik yang berikutnya, berbakti pada orang tua atau biasa bisa masuk, loh kan? Tidak berbakti kan? Di sini kan? Nah, udah jelas. Tuh. Begitulah Rasulullah menegaskan sampai 3 kali kepada betapa rugi sekali seorang yang tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak bisa membahagiakan hati kedua orang tuanya semasa kedua orang tuanya masih hidup, atau bahkan malah justru merepotkan kedua orang tuanya terus menerus. Karena seseorang bisa masuk surga karena berbakti kepada kedua orang tua, atau bisa masuk neraka karena durhaka kepada orang tua. Walaupun besar apapun amalnya, itu tidak akan menolongnya. Karena murka Allah tergantung juga murka orang tua. Oleh karena itu Allah mewajibkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dan jangan sampai menyakiti hati mereka sedikit pun ya Allah, sedikit pun, untuk menyanggah atau menolak perkataan mereka saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti secara fisik, bahkan jangan sampai menyiksa perasaan atau batin mereka. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Ia berkata, datang seorang pria kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia meminta izin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Maka Nabi pun berkata, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pria itu berkata, iya. Ya Rasulullah. Berkata, berjihadlah kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW berkata, berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Wah, maksudnya apa? Berjihad itu berbakti itu termasuk jihad kepada orang tua, ya Allah. Iya kan? Berjihad perang aja nggak boleh. Iya kan? Kalau masih ada orang tua, kata Rasulullah, berjihadlah kepada orang tuamu. Malah disuruh jihad kepada orang tua.
Jihad yang seperti apa? Berbakti, menyayangi itu termasuk jihad pahalanya. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya kan? Kita lihat berikut lagi. Wah, ternyata akhir dari pertemuan sementara. Ya Allah, indah rasanya ya Allah untuk berbakti kepada orang tua ya Allah. Ya, kita sama-sama menyadari betapa besarnya jasa orang tua. Rasulullah pun menjelaskannya kan. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di pertemuan yang kali ini kita mendapat apa namanya hikmah dari semua ini. Kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Pesan saya, jaga kesehatan, uh, taatlah kepada orang tua, janganlah pernah menyerah. Segala-galaknya orang tua, ya kan? Segala-galaknya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Segala-galak orang tua tidak akan menerumuskan, tidak akan sampai membunuh orang anaknya sendiri. Iya kan? Segala-galaknya orang tua. Tapi dengan jalur Islam. Kita ambil hikmah dari semua itu. Baik, saya kira cukup di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita sekali lagi mendapat keberkahan oleh Allah. Kita diberi kesabaran oleh Allah sehingga kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa nanti absen di classroom diisi tugas mohon diperhatikan. Waktu akhir pengerjaannya pun harus diperhatikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.